dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai compacting, grading, dan scraping equipment. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Burhanuddin, NRP 50120101008. Ada Akbar Indra Tama dengan NRP 040, ada Sean Ivander Sahata Hutapea dengan NRP 088, Ahmad Askalubaba dengan NRP 134, dan Naufal Haris Mubarak dengan NRP 145. Boleh dilanjut? Nah, berikut merupakan pokok bahasan dari presentasi kami, di mana ada 8 pokok bahasan. Yang pertama ada deskripsi dan fungsi alat, ada video peralatan, ada komponen alat dan dimensi alat, ada deskripsi jenis-jenis alat, ada perhitungan produktivitas alat, ada contoh perhitungan produktivitas beserta studi kasusnya, ada video kasus kecelakaan alat, dan K3 dari alat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar, silakan. Untuk yang pertama, ada compacting equipment. Pengertian compacting equipment adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan jalan atau area konstruksi sehingga memiliki tingkat kepadatan yang diinginkan. Berikut adalah video dari alat berat compactor. Called machine drive power, or MDP works by measuring the energy required by the machine to overcome rolling resistance and indicate the stiffness of granular or cohesive soils up to a depth of 60 centimeters. A unitless number between 0 and 150 MDP is displayed in the operator console. The higher the number, the stiffer the soil. By providing an operator with an indication of soil stiffness in real time, MDP can eliminate compaction guesswork and improve machine efficiency by potentially removing unnecessary roller passes. Reduce the frequency of field density tests by increasing the operator's confidence that density requirements have been met. Identify compaction problems or soft spots, therefore reducing the risk of rework or identify areas that need rework before subsequent lifts are placed. How do you use it? Step 1. Set your target MDP value. Roll a lift in a test section until the value changes less than 5 MDP units with each additional pass when read in the same direction of travel. Note the MDP value on the LCD screen. Step 2. Roll. Compact the soil using the noted MDP value as your target. Continue to roll until the MDP reading reaches plus or minus 5 units of your MDP target value. Perform a final check using the same roller settings that were used when setting your target value in Step 1. Remember, be alert for localized areas of lower MDP readings. The lower readings can indicate a need to adjust water content or the presence of soft spots in the lift thickness being compacted. MDP technology is a simple, easy-to-use integrated system. For increased capability and data control, mapping with GNSS positioning and wireless data transfer are also available as upgrade options. There are also mobile and office software applications that can help you further analyze the recorded data. Berikut adalah video kecelakaan dari compacting equipment. On a road under construction, a compactor rolled down an embankment, seriously injuring the operator. This is what happened. Rock and soil adjacent to a steep embankment needed to be compacted. Grades exceeding 10% are considered a significant rollover hazard. The grade adjacent to the road was 52%. A supervisor told a compactor operator to get the drum over the road edge and to really hammer it down. The operator compacted the edge with part of the vibrating drum overhanging the embankment. To clearly see the embankment and the location of the left tire, she had the door latched open. As she reversed, part of the drum slid over the embankment. She stopped, turned off the vibratory function, and then moved forward. The drum started to slide again. The operator stopped, turned the wheels, and reversed. The drum slid down the slope. The compactor tipped over and rolled down the embankment. The operator was thrown and suffered serious injuries.
The wrong equipment was used for the task. Contrary to the manufacturer's instructions, the compactor was used next to a steep embankment. Compactors that don't put operators at risk of rollovers, such as walk-behind types, are safer than ride-on types when compacting next to steep slopes. Some walk-behind compactors can generate as much compaction force as full-size machines. Instruction and supervision were inadequate. The operator was instructed to operate the compactor in a dangerous way, with the drum over the edge of an embankment. Having a rollover protective structure combined with using a seatbelt can save your life in a rollover, but the focus should be on preventing a rollover in the first place. Before compacting, assess the site for rollover risks. If there are risks, take steps to protect workers. This includes making sure the right equipment is used for the task. Berikut adalah komponen-komponen dari kompaktor, yaitu yang pertama ada drum roller, yang kedua ada frame, yang ketiga ada cabin, yang keempat ada roda belakang, yang kelima ada mesin, dan yang keenam ada headlamp. Kemudian dimensi dari kompaktor yaitu panjang keseluruhan 5,4 meter dengan tinggi 2,9 meter dan lebar total 2,2 meter. Dan yang lainnya bisa dilihat dalam slide. Kemudian teman saya. Berikutnya adalah kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan jalan atau tempat konstruksi. Kompaktor ini dilengkapi dengan komponen getar yang memberikan style turun dan naik sehingga tanah menjadi padat dan datar. Fungsi dari kompaktor sendiri adalah untuk memadatkan tanah, memadatkan lapisan pengeras lentur, dan memadatkan lapisan atas atau surface. Terdapat 4 jenis compacting equipment. Yang pertama ada smooth steel compactor dengan permukaan roda silinder yang terbuat dari baja rata. Lalu ada mesh grade roller dengan permukaan roda silinder berbentuk seperti anyaman yang memberikan efek pemadatan dari bawah. Yang ketiga ada pneumatic tired roller yang terdiri dari roda penggilas berupa ban karet yang dipompa, yang menghasilkan kneading action atau tekanan yang membantu konsolidasi tanah. Dan yang terakhir terdapat shift fit roller dengan permukaan roda silinder dipasang kaki-kaki yang memberikan tekanan yang tinggi sehingga memberikan efek pemadatan dari bawah. Untuk mesh grade roller optimal digunakan pada tanah yang berbutir kasar, sedangkan shift foot roller optimal digunakan pada tanah yang mengandung lengkung, plastis, dan kohesif. Untuk produktivitas dari alat berat compacting sendiri dirumuskan dengan seperti berikut, di mana Q sama dengan W kali V kali H kali 1000 kali E dibagi dengan N, di mana Q adalah produktivitas alat per jam, W adalah lebar efektif kompaktor, V adalah kecepatan kerja, E adalah efisiensi kerja, H adalah tebal lapisan, dan N adalah jumlah lintasan kompaktor.
Contoh perhitungan alat berat sebuah kompaktor seperti berikut. Sebuah kompaktor 3-wheel roller digunakan untuk memampatkan suatu lapisan setebal 0,5 meter. Jumlah lintasan yang diperlukan adalah 8 kali. Lebar efektif kompaktor adalah 2 meter, kecepatan operasi adalah 2 km per jam, kondisi manajemen baik dan kondisi medan baik atau 0,75. Berapakah produksi kompaktor per jamnya? Diketahui bahwa lebar efektif kompaktor adalah 2 meter, lalu kecepatan kerjanya adalah 2 km per jam, lalu untuk tebal lapisannya adalah 0,5 meter, dan untuk efisiensi kerjanya adalah 0,75. Lalu untuk jumlah lintasan kompaktornya ada 8, sehingga didapatkan bahwa Q sama dengan 2 kali 2 kali 0,5 kali 1000 kali 0,75 dan dibagi dengan 8. Sehingga produksi alat per jamnya didapatkan Q sama dengan 1,87,5. Baik, untuk selanjutnya adalah grading equipment. Pengertian dari grading equipment adalah alat berat yang digunakan untuk membentuk permukaan tanah sesuai dengan profil tanah yang diinginkan. Removing the mass, now we've gained all that versatility back, so we can put the blade in angles that are going to allow us to be as productive as we can. So we'll be able to make fewer passes and get the jobs done quicker. Untuk selanjutnya adalah komponen dari grading equipment. Yang pertama ada blade lift cylinder, yang kedua drawbar lift cylinder, cap, rear wheel, ripper, articulate cylinder, blade, front wheel, dan headlamp. Kemudian berikut adalah dimensi dari motor grader. Bisa di next. Motor grader adalah suatu sarana angkut ranjang bangun dengan suatu bobot yang besar yang digunakan untuk menciptakan sebuah permukaan datar. Ciri khasnya yaitu mempunyai 3 poros sumbu dengan taksi dan mesin motor diletakkan di atas poros belakang dari kendaraan dan dengan mata pisau di tengahnya. Next. Fungsi dari motor grader, yang pertama ada pemerataan dan membutuhkan permukaan tanah atau spreading, kemudian pekerjaan tahap akhir atau finishing, kemudian membuat parit atau ditching, kemudian mencampur tanah atau mixing, kemudian menggali saluran, serta digunakan dalam proyek pembangunan jalan raya dan sebagainya. Next. Kemudian terdapat beberapa jenis dari motor grader. Yang pertama ada rangka kaku, rangka artikulasi, dan towed grader. Next.
Kemudian untuk produktivitas alat dari motor grader, untuk rumusnya adalah Q sama dengan 1000 dikalikan dengan V kali W dikalikan dengan E, di mana Q sama dengan produktivitas per jam, V sama dengan kecepatan, W sama dengan lebar efektif per pas, dan E sama dengan efisiensi kerja. Kemudian contoh soalnya adalah berapakah produktivitas motor grader jika digunakan untuk membentuk jalan dengan kecepatan 6 km per jam dan lebar efektif per pas 3 meter. Efisiensi kerja adalah 0,8. Bisa dimasukkan dan dapat didapatkan hasilnya adalah 14.400 meter kubik per jam. Nah, untuk selanjutnya adalah scraping equipment. Nah, scraping equipment itu adalah alat berat yang digunakan dalam pemindahan tanah. Nah, dalam sekali jalan dia bisa mengambil, mengangkut, serta membongkar tanah dan bisa berjalan tanpa bantuan alat lain atau bulldozer. Nah, ini adalah salah satu contoh cara kerjanya. Nah, ini adalah salah satu contoh kecelakaan kerja jika melakukannya dengan asal-asalan. Yang seharusnya membuat kontur tanah menjadi halus, dia malah merusakkan kontur tanah. Ini adalah salah satu beberapa tipe dari scraping equipment dengan komponennya, mulai dari tractor head, ada gooseneck, dan ada mangkuknya, ada steering cylinder, bowl cylinder, ejector, apron cylinder, apron rods, rear engine ini adalah opsional, cutting edge, discharge slide, elevator itu juga opsional, dan hydro engine elevator. Nah, ini adalah salah satu dimensi dari salah satu tipe dari scraping equipment dengan panjangnya sekitar 42,4 feet dan lebarnya sekitar 11,38 kaki. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari scraper, yaitu alat untuk mengeruk. Jadi tanahnya diratakan dengan dikeruk, lalu diangkut dan ditabur ke tanah yang agak berlubang gitu. Nah, dia itu bisa sekali jalan, bisa melakukan ketiga itu tanpa bantuan pendorong. Nah, ini bisa juga untuk mengangkut tanah atau material dengan jarak yang relatif jauh. Nah, ini efektifnya digunakan untuk pekerjaan cut and fill, karena sekali jalan bisa melakukan mengeruk dan menabur. Selanjutnya adalah beberapa tipe dari scraping equipment. Yang pertama adalah towed scraper. Jadi dia hanya terdapat lengan, lalu mangkuk dan ke belakang. Jadi nggak ada engine-nya. Jadi untuk berjalan dia harus ditarik oleh alat lain. Nah, kedua adalah motorized scraper. Nah, dia itu ada engine-nya. Nah, motorized scraper ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang single engine, ada yang dual engine, jadi depan dan belakang. Nah, yang ketiga adalah self-loading scraper. Jadi wadahnya itu ada elevatornya. Jadi dalam jalan dia mengambil tanah, langsung naik ke elevator, langsung dipindah ke mangkuknya. Oke, selanjutnya adalah produktivitas alat scraper. Dikutip dari tekniksipil.org, produktivitasnya adalah Q sama dengan 60 kali kapasitas mangkuknya dibagi dengan CT dikali dengan koefisien penentu.
Nah, CT ini adalah waktu yang digunakan scraper untuk bekerja, mulai dari menggali, waktu menggali, terus waktu berjalan, sama waktu menebar tanah, dan waktu kembali ke tempat semula ditambah dengan fixed time. Selanjutnya adalah contoh produktivitas perhitungan produktivitas alat. Nah, ini adalah alat scraper yang digunakan untuk menggali dengan koefisien tanahnya adalah 0,95, jarak galiannya 35, jarak haulingnya 100, dan seterusnya. Nah, ini kecepatannya dari kilometer per jam diganti dengan meter per menit, dengan nanti dimasukkan ke rumusnya, CT-nya sama dengan 3,475, dengan E-nya adalah 0,95 ini dari sifat tanah, 0,84 ini dari waktu kerja per jam, tambah dikalikan 1 ini adalah operator pandai, sama dengan 0,798, didapatkan produktivitas alatnya adalah 137,784 kubik per jam, meter kubik per jam. Baik Pak, sekian. Terima kasih presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan. Yang bertanya itu siapa itu? Yang pertama paling atas, Bintang Arya, silakan. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya. Tadi kan Bisa juga ya, nanti selain Anda raise hand, juga menuliskan pertanyaan di chat juga boleh. Jadi kelompoknya bisa sempat mikir jawabannya. Ya, silakan Bintang Arya. tadi kan jenis kompaktor itu sudah dijelaskan, mesh grid roller itu cocok digunakan pada lapisan tanah berputih kasar, ya kan? Terus sheet foot roller itu cocok digunakan pada lapisan tanah berpasir dengan sedikit lempung. Nah, kalau smooth steel compactor dan pneumatic tire roller itu cocoknya digunakan pada tanah yang bagaimana, dan produktivitas efisiensi, cara kita menentukan nilai efisiensi itu bagaimana? Ya, jadi pertanyaannya yang pertama tadi, pneumatic roller dipakai untuk kondisi seperti apa, gitu ya. Selain yang mesh dan chip foot itu dipakai untuk apa? Terus yang kedua menghitung efisiensi tadi ya. Iya Pak, kayak gitu. Gimana efek efisiensi? Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Sean, ya. Terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Jadi untuk yang smooth steel compactor itu seperti pada PPT itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang three wheel roller, itu cocok digunakan pada tanah dengan butiran kasar. Nah, untuk yang tandem roller itu cocok digunakan pada butiran halus. Sedangkan untuk yang vibration roller itu cocok pada permukaan yang kasar dan halus. Sedangkan untuk pneumatic tire roller itu cocok digunakan pada jenis tanah yang berbentuk granular. Atau bisa disebut juga granular itu seperti bentuk tanah yang berbentuk bulat, tetapi memiliki sisi yang banyak, seperti itu. Dan untuk menentukan nilai efisiensi itu, cara menentukannya seperti pada tabel 13, pada slide 13. Jadi jika kondisi pekerjaannya baik dan kondisi tata laksananya baik sekali juga, maka nilai efisiensinya itu 0,84. Begitu juga selanjutnya. Jadi membacanya seperti matriks seperti itu. Apakah jelas, Bintang? Jelas. Terima kasih, Sean. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau efisiensi alat itu biasanya alatnya itu mengeluarkan sebuah tabel, gitu ya. Tabel efisiensi. Jadi kalau itu ada hubungannya sama kondisi site-nya seperti apa, kemudian kondisi peralatan maupun operatornya seperti apa. Nah, salah satu contohnya tabel di sini nih untuk mendapatkan nilai efisiensi yang bisa digunakan untuk medan yang misalkan kondisinya baik, begitu, kemudian pelaksanaannya juga baik.
gitu ya. Jadi setiap alat tentunya akan berbeda efisiensinya gitu. Ada rumusan efisiensi umum sebetulnya, tetapi sebaiknya kalau kita menggunakan alat tipe A, Caterpillar misalkan, Komatsu, mereka punya tabel-tabel untuk perhitungan efisiensi sendiri-sendiri. Oke, baik, silakan yang berikutnya Fatak, silakan. Izin bertanya, Ya. nama saya Fatak Muhammad Nopal, NRP 141. Saya izin bertanya, saat pengerjaan alat berat, ketika alat berat sudah mulai tidak stabil atau tidak seimbang, kemungkinan besar pasti akan terjadi kecelakaan atau jatuh. Bagaimana solusi kalian untuk agar mengatasi permasalahan agar tidak terjadi korban jiwa? Terima kasih. Silakan untuk sisi K3-nya ini ya. Izin menjawab. Terima kasih pada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ketika alat berat itu sudah tidak seimbang pas mungkin dilarang gitu ya, dilarang. Terus kayak apa ya, scraping itu miring-miring gitu kan, terus nanti kan jatuh gitu. Apa yang bisa diantisipasi biar tidak terjadi korban jiwa. Jadi di area di bawah itu dipasang itu dulu dipasang pengaman jarak gitu biar tidak ada orang yang masuk situ. Jadi kan pasti tidak akan ada korban jiwa, dan untuk operatornya mungkin udah bisa dilatih terlebih dahulu melalui pelatihan K3 gitu. Kalau misal udah terasa miring gitu bisa loncat ke arah dalam gitu. Mungkin gitu. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Sekalian saya jelaskan bahwa operator alat berat itu harus bersertifikasi. Ya. Kenapa? Karena alat berat ini bisa menimbulkan impact bagi dirinya maupun bagi orang lain. Gitu. Kalau sampai ada kecelakaan terus orang lain ada di sekitarnya, maka orang lain bisa jadi korban. Oleh karena itu, semua operator alat berat, gitu ya, itu seharusnya sesuai aturan dia harus memiliki sertifikat keterampilan alat berat, mengoperasikan alat berat. Nah, di dalam sertifikasi itu dia diajarkan tentang bagaimana cara mengoperasikan alat, bagaimana cara memadatkannya, metode memadatkannya, misalkan kalau operator alat berat tadi itu compacting misalkan, terus kemudian dia diajari K3 juga, sehingga dia bisa tahu, oh kalau jalan dengan kemiringan sekian, maka roda itu paling banyak hanya bisa masuk ke berapa, kepadatan tanah yang bisa longsor itu bagaimana, dan sebagainya dia diajarkan. Nah, sehingga harapannya kalau dia sudah tahu itu, ya dia bisa lebih aman mengoperasikan kendaraannya, begitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, manajemen proyek juga harus menyiapkan safety. Jangan sampai terjadi kecelakaan seperti tadi, misalkan guling gitu ya, itu nggak bisa dihindari. Gitu. Dia sudah berusaha untuk menghindari, tetapi ya kecelakaan itu hanya terjadi sepersekian detik saja. Gitu. Nah, oleh karena itu, manajemen proyek harus menyiapkan rambu agar selama proses operasi kalau ada lereng itu tidak boleh ada orang yang berada di sekitar area operasi tadi. Ya, silakan. Yang berikutnya Imaduddin. Iya, saya mau izin bertanya. Tadi di bagian alat compacting itu kan disebutkan fungsinya, yaitu untuk meratakan lapisan pengerasan. Dalam kurung lentur itu maksudnya lapisan pengerasan itu apa ya? Lapisan apa? Terima kasih. Ya, silakan. Jadi saya izin menjawab ya. Untuk lapisan pengerasan atau lapisan lentur tuh semacam kayak lapisan aspal gitu kan, untuk pengerasan jalan ya. Itu bisa menggunakan roller. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ada dua perkerasan sebetulnya. Yang satu flexible pavement,
Yang satunya adalah rigid pavement. Ya, kalau flexible pavement itu dia yang lentur seperti jalan yang di atasnya dikasih permukaan aspal, itu termasuk flexible pavement. Tetapi kalau yang kaku rigid pavement itu menggunakan beton kan gitu ya. Anda kalau lihat aspal mixing plan gitu ya, pada saat dia ditebar di dalam di jalan gitu, kemudian di atasnya masih lewat kompakter kan begitu ya, lewat kompakter. Nah, lewat kompakter biasanya yang macam-macam gitu. Nah, selain untuk memadatkan aspal yang tadi disebar di jalan itu supaya menyatu dengan jalannya, ya dia juga dipakai untuk memastikan bahwa jalannya padat, aspalnya itu tidak ada yang berongga di bawahnya dan sebagainya. Jadi dia bisa dipakai untuk memadatkan lapisan perkerasan lentur atau fleksibel pavement tadi. Itu ya. Silakan berikutnya. Siapa? Muhammad Alfia. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin bertanya. Sebelumnya nama saya Muhammad Alfian Zulfa. Saya ingin bertanya terkait yang pneumatik tire roller tadi. Itu tadi kan kalau kita lihat dan dibandingkan dengan yang lain itu dari rodanya itu paling beda sendiri karena menggunakan roda karet begitu ya. Lalu untuk perhitungan produktivitasnya baik dari rumusnya apakah masih sama atau ada perbedaan seperti itu? Terima kasih. Silakan dicoba dijawab. Rumusnya dulu ditampilkan, ada efeknya enggak jenis roda terhadap rumusnya tadi. Mungkin untuk operator bisa di rumusnya. Ya, kalau izin menjawab ya, Mas Alfian, kalau menurut saya tidak ada hubungannya dan tidak merubah dari rumusnya sendiri gitu sih. Mungkin kalau ada salah. Kira-kira jenis roda itu efeknya di mana? Nggak ada efeknya kah? Coba ditampilkan yang bentuk pneumatik coba. Jadi ada bentuk pneumatik. Nah, bukan kalau yang bentuk steel compactor kan kompaktornya itu yang ada di depan itu ya, yang baja itu roda di belakang hanya untuk penggerak mesinnya. Nah ini kan yang rodanya di depan itu kira-kira akan mempengaruhi apa kira-kira dari rumus tadi. Mungkin itu Pak, dari lebar efektif kompaktornya dan tebal lapisannya. Efektif compactingnya, itu yang terpenting. Terus kemudian jenis tanahnya tadi, jenis tanahnya dia lebih banyak ke kondisi gimana? Berbentuk granular Pak tanahnya. Ya.
itu pasti berpengaruh. Jadi lebar efektifnya, rumusnya tidak berubah, rumusnya tetap, tetapi roda, jenis, dan sebagainya itu mempengaruhi efektivitas pemadatannya karena terkait jenis tanahnya. Gitu. Terus lebar compactingnya juga otomatis terpengaruh kalau bentuk roda begini dengan bentuk yang steel. Ya, baik. Berikutnya masih ada, sudah 40 menit ini sebetulnya. Ya nggak apa-apa, Astrid sama Iqbar, coba cepat saja pertanyaannya. Terakhir sudah itu, habis itu selesai. Silakan. Permisi, izin bertanya. Perkenalkan saya Astrid Rita. Saya kan sering lihat ada jalan yang retak atau ambles, terus banyak kasus juga ketinggian tanah pada rumah itu turun. Berarti dapat dikatakan bahwa kepadatan tanah itu sangat penting ketika akan membangun suatu bangunan konstruksi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara operator mengetahui kalau tanah yang dia padatkan itu sudah padat dan sudah sesuai dengan standar? Kalau tadi di slide yang awal-awal ada video kompaktor itu kan mesinnya udah canggih, pakai kalau nggak salah mesin drive power atau apa. Nah, mungkin ada cara lainnya untuk mengetahui kondisi tersebut. Terima kasih. Ya. Izin menjawab. Pertanyaan penting sekali ini. Pertanyaannya penting sekali. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Astrid pertanyaannya. Kalau menurut saya itu kan di kompaktor itu ada roda ya, dan rodanya itu ada motifnya gitu, motif timbul. Nah, itu bisa jadi indikator bahwa tanah itu udah padat atau belum itu dari situ. Jadi si operator itu tahu dari tanahnya itu udah ada jejaknya atau masih atau udah lurus aja gitu, udah polos gitu, nggak ada jejak dari si motif rodanya itu tadi. Bisa juga kalau misal kompaktornya itu vibro yang ada getarannya gitu, itu juga bisa diindikatorkan dari besarnya getaran yang dirasakan sama operator. Jadi kalau getaran itu kan kalau tanahnya itu masih belum padat, itu getarannya kan akan tembus akan ditransferkan ke tanahnya. Kalau misal tanahnya itu udah padat, getarannya kan mantul ke kita lagi. Jadi si operatornya itu kalau udah ngerasain getaran yang udah besar, itu nanti tandanya bisa diindikasikan bahwa tanahnya itu udah padat. Tapi kayak kedua cara itu tuh masih yang indikator-indikator gitu loh, masih belum fix. Oh, ini udah padat, ini belum padat gitu. Jadi perlu dilakukan lagi tes kepadatan tanah gitu. Apakah ada tanggapan? Berarti simpelnya dari roda dan vibro ya? Ya. Izin menambahkan, mungkin bisa juga dilihat dari ketinggian lapisan tanahnya. Mungkin pasti ada perbedaan ketinggian lapisan tanah yang sudah diberi komparator dan belum diberi komparator. Jadi bisa dilihat dari itunya juga. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Udin dan saya. Gini. Ini penting sekali dan harus saya jelaskan. Nomor satu, kalau alat berat kita itu termasuk alat berat yang modern, kemudian dia punya indikator untuk menunjukkan kepadatan tanah, seperti tadi yang disampaikan di presentasi ya, teman Anda yang namanya alatnya MDP, ya, itu dia sudah menggunakan artificial intelligence untuk mengetahui bahwa pada saat roda berputar dan sambil numbuk itu dia bisa tahu sudah berapa kepadatan tanahnya, kemudian sama dia dikirim lewat GPS, dan internet untuk langsung diolah datanya ke BIM dan sebagainya, ya, Building Information Model. Nah, itu kalau yang sudah canggih. Tetapi selama ini tidak semua alat punya fasilitas seperti itu, ya. Sehingga begitu dia sudah memadatkan tanah, maka harus dites dulu, ya, harus dites dulu. Ada dua jenis tes, satu menggunakan Sencon atau satunya menggunakan CBR. Nah, Sencon ini dipakai untuk melakukan uji kepadatan tanah. Berapa kepadatan tanah yang sudah terjadi? 80% kah? 90% kah? 95% kah? Itu nanti diuji. Jadi setiap kali dia sudah melewati beberapa lintasan, kemudian diuji Sencon untuk memastikan kepadatan di area tersebut. Nah, ini yang saya mau mintakan untuk tambahkan dari grup 1 ini, ada dua hal. Satu adalah lintasan. Jadi lintasan
lintasan dari alat ini kalau bergerak. Karena misalkan rodanya 2 meter misalkan gitu ya, dia tidak bisa sekali jalan begini, nanti berikutnya dia harus overlapping lintasan. Nah, overlapping lintasannya berapa dan berapa kali pas, itu sedikit ditambahkan untuk pergerakan alatnya. Terus yang kedua, juga yang pertanyaan teman Anda tadi, penting sekali, uji Sencon dan CBR untuk pemadatan tanah. Ya, tolong ditambahkan supaya nanti teman-teman Anda bisa tahu. Baik, kita sudah 46 menit ini. Akbar, pertanyaannya Iqbar. Ya, pertanyaannya disimpan ya. Nanti untuk yang berikutnya untuk yang berikutnya kita beri applause dulu. Bagus sekali presentasi dan dari kelompok ini. Sebentar, applause-nya berarti mana ini? Oh ini ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk kelompok ini. Silakan kelompok yang kedua untuk mempresentasikan. Permisi Pak, saya izin share screen ya. Ya, silakan Sofi. Ya. Baik Pak, saya izin memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Trijoko dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan materi alat konstruksi spreading equipment. Next. Nah, sebelum ke poin pertama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Imaduddin, yang kedua ada Sofi Fitria, yang ketiga ada Iqbar M. Salam, yang keempat ada Astridea Hasmi, dan yang terakhir ada saya, Arzaya Salsabila. Next. Nah, selanjutnya adalah, jadi sebenarnya apa sih spreading equipment itu? Nah, spreading equipment itu merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk penyebaran dan pemerataan material seperti tanah, pasir, kerikil yang memiliki kemampuan dorong atau tenaga yang tinggi. Nah, hal ini dapat digunakan untuk menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menarik beban, serta menimbun. Nah, next. Nah, tadi itu merupakan fungsi bulldozer secara umumnya. Kemudian fungsi untuk secara spesifiknya yang pertama itu adalah pembabatan atau penebasan. Nah, bulldozer ini mampu membersihkan lokasi dari semak-semak, sisa pohon yang sudah ditebang, serta menghilangkan atau membuang bagian tanah atau batuan yang menghalangi pekerjaan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu merintis. Nah, merintis itu merupakan pekerjaan kelanjutan dari pekerjaan pembabatan atau penebasan tadi. Kemudian yang ketiga itu ada gali atau angkut jarak pendek. Nah, bulldozer ini juga dapat digunakan untuk menggali dan mengangkut material, namun untuk jarak pendek karena secara umum bulldozer kurang efektif untuk perjalanan jarak jauh. Kemudian yang keempat ada menyebarkan material. Seperti namanya sendiri, yaitu spreading equipment. Nah, tentu alat ini digunakan untuk menyebarkan material seperti tanah, kerikil, pasir ke tempat-tempat tertentu. Dan yang terakhir itu adalah penimbunan kembali, yaitu pekerjaan yang dilakukan seperti untuk bekas lubang-lubang galian. Next. Selanjutnya adalah video alat ketika sedang beroperasi.
Nah, untuk video kedua itu adalah video alat ketika mengalami kegagalan. Смотри, потихо сполз, блядь. Пизда. Его машина. Это Серега Курсик, по-моему. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Astridea. Kepada Astridea dipersilahkan. Oke, terima kasih Ara atas waktunya. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan tentang komponen. Next. Kita breakdown dari mulai bagian yang paling depan. Yang pertama ada blade. Blade adalah komponen bulldozer yang bertugas untuk mendorong material. Seperti yang terlihat di PowerPoint, bentuk dari blade sendiri mirip seperti serok yang terbuat dari besi dan memiliki ketahanan yang tinggi. Di dalam penggunaannya, blade memiliki beberapa jenis yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, Sophie. Selanjutnya ada cutting edge. Cutting edge adalah bahan bergerigi dari blade yang berguna untuk memotong, mengikis, dan meratakan tanah. Jika mengalami keausan di bagian bawah, maka bisa dibalik dengan bagian depannya agar bisa digunakan lama tanpa mengganti alat. Selanjutnya ada end bit. End bit berada di bagian di sebelah kanan kiri blade yang menjorok agak keluar. Berfungsi untuk menyerap material agar masuk ke bagian blade. Berbeda dengan cutting edge, jika mengalami keausan, end bit tidak bisa dibalik sehingga harus segera dilakukan penggantian. Tetapi kenyataannya dalam proyek seringkali melakukan penambahan plat atau istilahnya biasa dikenal dengan tambah daging. Oke, next. Selanjutnya ada arm brace. Arm brace adalah komponen yang fungsinya melakukan adjustment atau penyesuaian untuk mengatur seberapa besar pergerakan sudut pada til bulldozer. Nah, penyesuaian tersebut dilakukan dengan memutar baut besar pada arm brace, lalu dilakukan pengangkatan alat setinggi 10 cm dari tanah, lalu dilakukan penyesuaian sudut. Setelah sudut sudah sesuai, baut besarnya direkatkan kembali. Setelah arm brace ada istilah carry roller, dapat juga disebut sebagai track roller, di mana carry roller ini adalah komponen yang digunakan untuk menahan track shoe agar selalu berada dalam posisinya, sehingga doser memiliki mobilitas yang baik. Bisa dibilang carry roller ini adalah penahan mainframe, yang mana mainframe ini adalah alur dari carry roller itu sendiri. Selanjutnya ada strike frame atau lengan blade, adalah komponen bulldozer yang terpasang di suatu trunnion atau poros yang berfungsi sebagai penyanggah blade. Strike frame ini berhubungan langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas untuk proses pengerukan dan pengangkatan material. Selanjutnya ada sprocket. Sprocket adalah komponen penggerak trek yang merupakan gear yang akan meneruskan tenaga putar dari engine sehingga doser bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidak kalah penting adalah trek. Trek adalah komponen yang langsung berhubungan dengan permukaan jalan dengan meneruskan tenaga yang berasal dari engine sehingga membuat doser dapat digerakkan. Bisa juga trek ini disebut sebagai roda pada bulldozer. Lanjut. Selanjutnya ada engine adalah pusat penghasil tenaga atau sumber pergerakan dozer. Setelah itu ada cabin. Cabin pada dozer adalah ruang kendali.
Disinilah operator bulldozer menjalankan tugasnya untuk mengendalikan bulldozer sesuai dengan kebutuhan. Posisi kabin ini berada di upper structure bulldozer. Bagian terakhir ada pre-cleaner sebagai sama seperti namanya, pre artinya awal, cleaner artinya pembersih, sehingga pre-cleaner adalah saringan awal udara dari lingkungan sekitar. Lalu ada muffler. Muffler adalah saluran gas buang hasil pembakaran ke lingkungan atau gampangnya disebut dengan knalpot pada alat berat. Muffler ini juga berfungsi sebagai peredam suara dan menurunkan temperatur gas buang pada bulldozer. Selanjutnya ada lift cylinder. Lift cylinder merupakan komponen blade yang berperan sebagai penggerak blade. Komponen ini juga termasuk ke dalam power cylinder yang nantinya akan meneruskan tenaga hidrolik agar blade dapat diposisikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang terakhir dan tidak kalah penting adalah radiator. Seperti pada kendaraan umumnya, radiator adalah cooling system, di mana radiator ini menjaga suhu pada engine yang melakukan pembakaran agar tidak mengalami overheat. Selanjutnya ada dimensi pada bulldozer. Pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh Cat Bulldozer D6G2XL, di mana nomor 1 adalah panjang keseluruhan bulldozer tanpa blade, nomor 2 adalah panjang dari dasar trek di atas permukaan tanah hingga atap, nomor 3 adalah panjang dari permukaan tanah ke full tank, nomor 4 adalah panjang dari permukaan tanah ke knalpot atau muffler, yang nomor 5 adalah panjang dari permukaan tanah ke radiator, nomor 6 adalah panjang dari permukaan tanah ke trunnion atau poros pada strike frame. Nomor 7 adalah jarak dari belakang dozer ke trunnion. Nomor 8 adalah radius gear bulldozer. Nomor 9 bisa dilihat pada gambar sebelah kiri dari tampak depan. Nomor 9 adalah lebar dozer dengan trek normal. Nomor 10 adalah jarak bawah dozer ke tanah atau bisa gampang disebut sebagai scope bulldozer. Yang terakhir adalah track gauge dari dozer. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi jenis-jenis alat dari bulldozer itu sendiri berdasarkan dari alat geraknya. Yang pertama ada crawler bulldozer, yang kedua ada wheel bulldozer, dan yang ketiga ada mini bulldozer. Ini disclaimer, sebenarnya ukuran mini bulldozer tidak sekecil ini ya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada crawler bulldozer. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong yang lebih besar. Bulldozer ini juga biasanya digunakan pada medan yang lunak dan memiliki daya apung yang lebih besar karena kapasitas dari ground contact yang juga lebih besar. Tetapi tidak hanya itu, crawler bulldozer ini juga dapat digunakan di berbagai medan. Jadi tak hanya di medan lunak, melainkan juga di tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu penggunaannya lebih luas dan lebih fleksibel. Kemudian yang kedua ada wheel bulldozer. Bulldozer ini menggunakan roda baret lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan apabila digunakan di jalan raya. Kemudian bulldozer ini juga memiliki kecepatan yang juga lebih besar untuk bergerak dari job site satu ke job site yang lainnya. Selanjutnya bulldozer ini juga tidak memerlukan alat angkut. Lalu bulldozer jenis ini juga memiliki output yang lebih besar, terutama ketika digunakan dalam kecepatan tinggi. Dan juga potensi kelelahan pada operator juga bisa menjadi relatif lebih kecil. Selanjutnya yang terakhir ini adalah mini bulldozer. Jadi ini ukuran asli dari mini bulldozer tersebut. Sesuai dengan namanya, bulldozer ini berukuran mini. Tetapi meskipun demikian, mini bulldozer tetap memiliki fungsi dan memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang seperti pada umumnya. Selanjutnya deskripsi jenis-jenis alat berdasarkan model blade-nya. Yang pertama ada S-blade atau straight blade. Tipe blade ini sangat cocok digunakan untuk berbagai kondisi medan. Blade ini juga merupakan modifikasi dari U-blade dan banyak digunakan untuk mendorong material kohesif seperti batu atau kerikil, untuk penggalian struktur dan juga penimbunan. Blade ini juga dapat berfungsi untuk menggali tanah yang keras. Manuver pada blade ini juga lebih mudah dan dapat menangani material dengan lebih mudah. Selanjutnya ada universal blade atau U-blade. Jadi blade ini dilengkapi dengan produktivitas. Sayap ini akan membuat bulldozer mendorong atau membawa muatan lebih banyak sehingga lebih efektif karena muatan kecil akan tetap terdorong. Tipe blade ini juga biasanya dipakai untuk pekerjaan reklamasi tanah dan pekerjaan penyediaan bahan atau stock piling. Selanjutnya ada semi U-blade atau light material U-blade.
Blade jenis ini didesain untuk pekerjaan material non-kohesif yang lebih ringan. Contohnya seperti stockpile dari tanah lepas atau gembur. Yang ketiga ada A-blade atau angel blade. Blade ini memiliki posisi lurus dan menyudut yang juga dibuat untuk pertama pembuangan ke samping atau side casting, yang kedua pembukaan jalan atau pioneering roads, yang ketiga adalah penggalian saluran atau cutting ditch, dan blade ini juga sangat efektif untuk pekerjaan side wheel, cut atau backfilling, dan lain-lain pekerjaan yang sesuai. Kemudian yang kelima ada cushion blade atau C-blade. Tipe blade ini dilengkapi dengan rubber cushion atau bantalan karet yang berfungsi untuk meredam tumbukan. Dan selain itu, selain untuk push dosing, blade ini juga dipakai untuk pemeliharaan jalan dan pekerjaan dosing yang lain. Kemudian liber dari si blade sendiri juga memungkinkan adanya peningkatan manuver. Selain itu, selain memiliki perlengkapan standar, bulldozer ini juga memiliki beberapa peralatan tambahan seperti pisau garuk, garu batuan, pembajak akar, pemotong pohon jenis V, kanopi pelindung operator, roda pencacah, dan kap pelindung untuk pekerjaan berat. Selanjutnya yang terakhir ada bowl dozer. Blade ini disebut bowl dozer karena sesuai dengan namanya, yakni bowl yang berarti mangkuk. Blade ini memiliki bentuk yang seperti mangkuk. Kemudian blade ini digunakan untuk membawa atau mendorong material dengan kehilangan material sedikit mungkin karena adanya dinding besi pada sisi blade yang cukup lebar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan alat. Yang pertama, siklus kerja atau cycle time. Siklus kerja adalah proses gerakan dari suatu alat, di sini bulldozer, dari gerakan mulanya sampai kembali lagi pada gerakan mula tersebut. Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan satu siklus tersebut disebut dengan waktu siklus edar. Lanjut. Cycle time memiliki rumus sebagai berikut, yaitu dosing ditambah reversing dan ditambah gear shifting. Nah, dosing di sini memiliki arti yaitu waktu mendorong material. Reversing berarti waktu bulldozer saat kembali mundur, dan gear shifting yaitu waktu bulldozer saat ganti persneling. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi waktu siklus bulldozer. Yang pertama ada ukuran unit. Semakin besar unit bulldozer, maka cycle time-nya akan semakin lambat. Yang kedua ada jenis material. Jenis material yang besar ataupun yang termasuk basah dapat mengakibatkan daya dorong terhadap material tersebut menjadi tinggi. Hal tersebut dapat berpengaruh pada lamanya waktu spreading. Dan yang ketiga yaitu keterampilan operator. Semakin profesional seorang operator dalam mengoperasikan bulldozer, maka cycle time yang akan diperlukan akan semakin efisien dan cepat. Saya dilanjut. Berikut adalah rumus dalam mencari tafsiran produksi atau efektivitas bulldozer. Tafsiran produksi memiliki satuan meter kubik per jam dengan rumus Q dikali 60 dikali E dibagi cm. Q yaitu kapasitas bucket, dapat dihitung dengan rumus H kuadrat dikali L dikali BF. H yaitu tinggi bucket, L adalah lebar bucket tersebut, dan BF faktor bilah bucket. Dan E yaitu faktor efektivitas mesin atau alat, dan CM yaitu seperti yang dijelaskan tadi waktu siklus dengan rumus waktu maju saat melakukan spreading, dan TB yaitu waktu mundur bulldozer, dan TG yaitu waktu ganti persneling atau gigi bulldozer. Selanjutnya study case akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Baik, berikut perhitungan produksi alat dengan studi kasus. Berikut ditampilkan tabel berupa faktor efektivitas dari alat, dari blade factor atau disingkat BF. Next.
Selanjutnya, pada studi kasusnya, pada suatu proyek pembangunan gudang pabrik terdapat timbunan tanah loose dengan volume 120 meter kubik yang harus disebarkan untuk menjadi lapisan tanah dasar. Apabila terdapat sebuah bulldozer dengan spesifikasi berikut, H sama dengan 920 mm, L sama dengan 2120 mm, dan TF sama dengan 1,2 menit, TB sama dengan 0,5 menit, dan TG sama dengan 0,05 menit dengan efektivitas sebesar 0,85. Berapakah besar produktivitas bulldozer tersebut dan berapa lamakah pekerjaan penyebaran timbunan sebagai tanah dasar dapat diselesaikan? Next. Yang pertama dilihat dari jenis tanahnya, yaitu tanah loose, sehingga BF sama dengan 0,9 dilihat dari tabel yang tadi. Lalu untuk Q-nya sama dengan 0,92 kuadrat dikali 2,12 dikali 0,9 sama dengan 1,615 meter kubik. Dengan CM-nya sama dengan 1,2 tambah 0,5 tambah 0,05 sama dengan 1,75 menit. Sehingga selanjutnya TP-nya sama dengan 1,65 dikali 60 dikali 0,85 per 1,75 sama dengan 47,066 meter kubik per jam. Itu untuk produktivitasnya. Lalu untuk waktu pengerjaannya, dari total tanahnya 120 dibagi dengan 47,066 meter kubik per jam sama dengan dihasilkan 2,55 jam. Next. Berikut adalah referensi yang kita gunakan. Next. Buah durian, buah merpati. Cukup sekian dan terima kasih. Dan orang siapa yang mempersulit urusan orang lain? Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan dari kelompok lain. Karena Iqbar tadi ternyata kelompok ini yang nggak bisa bertanya, gitu. Astrid, tolong Iqbar dimasukkan keaktifan karena sudah berniat tanya di kelompok pertama tadi. Ya, silakan yang lain untuk bertanya. Ada siapa aja ini tadi? Gregorius Alexander, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, dan juga terima kasih atas kelompok ini karena sudah menjelaskan mengenai bulldozer sendiri. Nah, untuk pertanyaan saya adalah yang tadi saat di video kegagalan mengenai operasional dari bulldozer sendiri, itu apakah hal itu terjadi karena salahnya penggunaan dari bulldozer itu sendiri, ataukah memang bisa digunakan dalam air tapi ada malfungsi dari alat berat itu sendiri? Karena setahu saya ada alat berat khusus untuk kegunaan tersebut, yaitu eksavator jenis dragline sendiri. Jadi mungkin apa ada pendapat? Saya ingin izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya untuk Gregorius. Jadi untuk video kegagalan tadi itu benar karena salah penggunaan alat, karena bulldozer itu nggak seharusnya digunakan di tempat seperti di video tadi itu. Karena bisa merusak bulldozer itu sendiri, sehingga terjadinya kegagalan tadi. Nah, benar lagi yang disampaikan Gregorius, kalau untuk medan seperti itu, mungkin seharusnya dipergunakan alat seperti ekskavator yang dapat menjangkau medannya itu dengan lebih efektif. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Ara. Ya, jadi salah satu yang paling penting itu ya, K3 konstruksi itu salah satunya adalah mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin timbul sebelum kita melaksanakan metode konstruksi gitu. Ya, namanya manajemen resiko sebetulnya. Nah, seharusnya untuk setiap proyek, setiap pekerjaan itu harus dilakukan analisis resiko dulu. Sehingga kita tahu, oh medannya seperti apa, bahaya yang timbul mungkin seperti apa, alat yang tepat itu harusnya seperti apa, gitu ya. Itu yang paling penting, karena di setiap proyek harus ada yang namanya manajemen resiko untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan proyek.
Ya, silakan. Berikutnya adalah siapa? Lukman. Oh iya, ya nama saya Muhammad Lukman Yakin, NRP 28. Saya izin bertanya terkait dengan tadi mini bulldozer. Nah, untuk mini bulldozer bisa digunakan seperti pada pekerjaan apa ya untuk spesifikasinya, dan juga apakah dengan menggunakan mini bulldozer bisa lebih produktif atau sama produktifnya dalam segi waktu dengan bulldozer yang berukuran cukup besar seperti crawler bulldozer ya, atau gimana? Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Lukman. Terima kasih, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mini bulldozer dapat digunakan di pekerjaan seperti apa dan apakah bisa lebih produktif begitu? Mini bulldozer dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti bulldozer biasa, akan tetapi mini bulldozer sepertinya lebih cocok dipakai untuk pekerjaan yang rumahan gitu mungkin ya. Kalau untuk dipakai di proyek dan pekerjaan yang bisa dibilang dengan tingkatan pekerjaan berat, mungkin dia tidak akan efektif seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mas Lukman? Ya, tentunya kalau kita bicara alat kecil gitu ya, itu ada hubungannya sama kesulitan pergerakan, area pergerakan. Kalau di rumah-rumah gitu ya, orang ya mungkin kalau rumahnya luas 1000 meter barangkali menggunakan alat ini menjadi bagus gitu ya, artinya produktivitasnya bisa bagus gitu. Tapi kalau hanya untuk pemadatan di dalam rumah, rumahnya tidak terlalu besar, orang biasanya pakai stamper, tahu stamper ya, mesinnya dipegang sama orang itu ya. Coba sih saya stamper, saya carikan. Nah, stamper. Ya, sebentar ya, saya matikan dulu. Oh, sudah selesai anunya. Ya, ada. Nah, ini misalkan ini stamper ini ya. Ini stamper yang biasa dipakai oleh orang-orang kalau lahannya kecil dan sebagainya. Ada yang handy stamper seperti ini. Nah, ini handy stamper ini. Ya. Jadi untuk memadatkan tanah di bawah dalam skala yang kecil. Ya, dalam skala yang kecil gitu. Ya, ini yang ini lebih besar areanya ya, atau tadi menggunakan yang kendaraan yang seperti tadi bisa diduduki itu ya, seperti teman Anda tadi. Jadi tujuannya stamper itu untuk pemadatan atau tadi apa, bulldozer ya tadi ya, mini bulldozer ya. Iya, Pak. Ya, ya sama, kalau bulldozer untuk pemadatan bisa pakai mini, kalau untuk bulldozer, nah biasanya yang mini-mini itu tadi ya, penggunaannya itu bisa untuk, kalau Anda nanti coba pelajari namanya top down construction. Jadi di dalam top down construction itu kita alat beratnya itu dimasukkan ke dalam basement, kemudian dia mulai menggali pelan-pelan di situ. Nah, alatnya tidak boleh besar-besar, biasanya mini atau untuk spreading dan sebagainya yang kecil, karena nanti mudah diangkat menggunakan crane untuk mengeluarkan dari area tadi. Jadi betul yang disampaikan tadi, nomor 1 itu kaitannya sama area yang di cover ya, terus juga kesulitan medannya seperti apa. Jadi kecil memang kadang dibutuhkan, walaupun nanti otomatis produktivitasnya juga kecil begitu ya. Baik, berikutnya Azril silakan.
Tapi yang jawab siapa? Astrid yang jawab ya tadi ya. Sofi, Pak. Siapa? Sofi ya, sorry Sofi ya. Oke, baik, silakan. Izin bertanya Pak, untuk apa yang fungsi dari lupa di fungsi yang apa di maksud dari fungsi apa namanya pionir itu gimana ya kelompok ini, kelompok spreading. Mohon maaf, bisa diulangi nggak fungsi dari apa yang ditanyakan? Fungsi merintis yang pioneering tadi di awal tadi. Yang waktu arah yang jelasin mesti. Terima kasih. Izin jawab untuk pertanyaan Adriel. Jadi untuk yang merintis itu tadi itu merupakan kelanjutan pekerjaan dari pembabatan atau penabasan kan. Nah, jadi pekerjaan perintis itu meliputi pekerjaan perataan tanah, pembuatan jalan darurat untuk transportasi alat mekanis, dan jika ada perlu, ada pembuatan saluran air untuk drainase tempat kerja. Seperti itu. Cukup jelas kan, Azril? Lumayan Pak, cukup jelas. Ya. Baik, berikutnya adalah Vincent, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kan untuk spreading kan itu kan pasti kan juga di produktivitas spreading kan pasti kan juga dipengaruhi oleh apa yang di spreading, jenis materialnya apa. Jadi itu apakah ada itu enggak ya faktor pengali yang dipengaruhi oleh jenis material selain faktor-faktor yang dipengaruhi oleh size bucket dan lain-lain? Kan akhirnya kan kalau size bucket kan dengan jenis material juga kan bisa saja karena jenis materialnya berbeda, bucketnya juga pasti yang terisi juga bakal berbeda-beda seperti itu. Apakah ada faktornya itu? Terima kasih. Mohon maaf, apa bisa diulangi ya pertanyaannya? Wow. Pertanyaannya itu, kalau spreading itu produktivitasnya bisa dipengaruhi oleh jenis material yang di spreading apa tidak. Misalkan pasir, beda sama tanah biasa, sama gravel, misalkan yang dianukan. Nah, itu bagaimana? Izin menjawab, saya menjawab pertanyaan dari Vincent. Untuk itu jelas dipengaruhi. Dapat dilihat dari tadi yang tabel grade factor itu ada jenis-jenis material yang dikerjakan seperti tanah lus itu lebih mudah daripada tanah-tanah keras seperti itu. Apakah menjawab, Vincent? Intinya mempengaruhi. Ya, terima kasih. Ya, ada di efisiensinya ya. Jadi dipengaruhi oleh tanah gitu ya. Tapi hati-hati, yang ini itu adalah kondisi operasinya. Ya, mudah digusur, sedang, agak sukar digusur atau sulit. Nah, tentunya jenis tanah, jenis medan berkorelasi dengan ya. Silakan, berikutnya siapa tadi selain Vincent? Ricky, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, tadi dikatakan ada cycle time. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah cycle time yang di state di dalam PowerPoint tersebut merupakan cycle time yang memang mutlak di setiap perhitungan produktivitas, atau cycle time ini itu bisa, komponen itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, izin menjawab. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ricky. Jadi untuk cycle time di rumus ini, menurut sumber itu sudah mutlak terdiri dari tiga faktor ini, yaitu waktu saat bulldozer yang maju, waktu saat mundur, dan waktu saat ganti gigi atau persneling dari bulldozer tersebut. Jadi tidak ada faktor yang lain.
Ya. Atau Ricky barangkali punya alasan kenapa kok ada faktor lain barangkali seperti apa misalkan? Iya, maksud saya kan kalau di lapangan kan banyak kemungkinan terjadi ya Pak. Bulldozer itu mungkin nggak hanya maju mundur ganti persneling doang. Misalnya kayak dia harus angkat blade-nya, dia nurunin blade-nya, apakah itu masuk dalam perhitungan waktunya atau waktunya juga atau tidak. Seperti itu. Tapi jika memang tadi dikatakan mungkin itu ini ya apa idealnya seperti yang dikatakan di soal, nggak apa-apa Pak. Iya, jadi gini, pada prinsipnya sebetulnya bulldozer itu kan dia spreading, gitu ya. Ya, dia spreading artinya apa? Posisi blade-nya itu di bawah untuk spread, ya, untuk menyebarkan material, gitu. Tetapi memang kalau suatu saat dia itu didouble fungsikan sebagai loader atau yang mengangkat material, begitu ya, loading, ya, mengangkat, maka pada saat proses loading, unloading, maju mundur itu menjadi bagian dari cycle time-nya dia, gitu. Makanya nanti pada saat loader dia punya cycle time untuk terkait dengan kapan dia waktu untuk mengangkat dan sebagainya. Tapi pada saat dia berfungsi sebagai spreading spreading equipment, maka dia tidak perlu mengangkat-ngangkat, dia menyebarkan. Oleh karena itu makanya hanya maju, mundur dan waktu ganti giginya dia. Jelas ya? Baik, terakhir anyelir. Ini untuk kelompok ini sudah berapa menit Astrid? Sudah. Ya, terakhir jadi ini anyelir, silakan. Ya, silakan dijawab dari kelompok ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya buat Mbak Angelir. Jadi sebenarnya kalau untuk keefektivitasannya ya kembali ke fungsinya masing-masing ya. Karena tadi itu kan berbeda dari apa namanya alat geraknya gitu kan. Jadi kalau misalnya wheel bulldozer dipakai di medan yang nggak sesuai sama bentuk alat geraknya, itu kan nanti bisa beresiko juga gitu, ke safety-nya juga begitu Mbak. Mungkin seperti itu Mbak, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, jadi alat itu memang nomor satu harusnya difungsikan sesuai dengan fungsinya dulu, begitu. Bahwa nanti karena sangat mahal alat berat ini, mobilisasinya maupun demobilisasinya, mendatangkan alat beratnya, nah itu orang di lapangan kadang mendouble fungsikan. Jadi apa? Membuat fungsinya menjadi beberapa macam gitu. Misalkan bisa saja bulldozer yang spreading dipakai untuk loading gitu ya. Ya. Tetapi memang juga ada alat-alat sekarang yang satu alat itu bisa punya 2 atau 3 fungsi langsung gitu. Nah, seperti ini kan dia bisa untuk loading juga yang wheel bulldozer ini misalkan ya. Dipakai loading kemudian dipakai fungsi yang lain. Menggali bisa nggak? Ya nggak bisa begitu ya. Modelnya seperti shovel saja bisa gitu. Jadi tapi pada prinsipnya yang penting nomor satu kita harus tahu fungsi dasarnya dulu sehingga tidak salah di dalam menentukan metode pelaksanaan. Bahwa di dalam ada kemungkinan dia bisa di double fungsikan, silakan saja. Seperti ekskavator kadang-kadang kalau untuk mancang hal-hal yang sederhana malah dijadikan seperti hidrolik jack dia untuk mancang dan sebagainya gitu. Tapi ya itu hanya fungsi, itu hanya praktis orang lapangan saja, tapi secara teoretikal tidak. Gitu ya. Baik, kalau begitu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi
saya rasa menarik sekali. Jadi ternyata 2 kelompok ini 1,5 jam sendiri begitu. Berarti kalau begitu hari Rabu nanti 2 kelompok dan hari Senin lagi 2 kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang kedua ini ya. Saya jadi ingat gitu. Di awal-awal saya berikan template, Astrid ini tanya sama saya, Pak, template-nya apa? Harus pakai yang seperti Bapak kirim gitu. Ternyata dia punya template sendiri yang honey bunny begitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa kok minta template-nya berbeda begitu ya. Bagi saya template itu yang penting urutannya, poin intinya ada apa saja, Anda boleh menggunakan template apapun begitu ya. Nggak tahu, mungkin Imadudin ini jadi malu template-nya sangat honey bunny begini ya, kurang maco gitu barangkali. Tapi saya lihat sekali, Pak. lebih banyak perempuannya daripada lakinya, ya sudah konsekuensinya gitu. Oke, baik, terima kasih untuk 2 presenter kelompok ini, bagus sekali presentasinya, juga pertanyaannya sangat banyak, bagus. Kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.